Indah bukan? Ya, ini nih salah satu contoh aset kita yang menggunakan uang kita. Teman-teman pasti familiar dengan stasiun yang satu ini. Stasiun ini menjadi salah satu stasiun di Indonesia yang sering didokumentasikan kaum milenial karena keindahan pemandangan kotanya. Apalagi kalau bukan sunset. Ya, stasiun ini adalah stasiun kereta api Manggarai. Baru-baru ini, stasiun Manggarai mengalami revitalisasi. Stasiun ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian proyek strategis nasional Double Track Manggarai Cikarang yang tahapan pembangunannya dilakukan sejak tahun 2014 hingga 2023 dengan total alokasi pembiayaannya mencapai 5,6 triliun rupiah. Stasiun kereta api, bandara, halte bus, tempat wisata, jalan tol, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan masih banyak lagi adalah aset kita bersama. Mungkin terkadang kita merasa aset di sekitar kita tidak mempunyai manfaat. Padahal sebenarnya aset tersebut sangat membantu kehidupan kita. Dan tahu nggak teman-teman, siapa sih yang membangun aset-aset kita itu? Tidak lain dan tidak bukan kita sendiri loh. Uang kita yang dikelola negara dimanfaatkan untuk menghasilkan banyak hal, contohnya adalah aset-aset tadi. Tidak hanya aset-aset yang tadi disebutkan, masih banyak loh aset BUMN lain yang dimanfaatkan oleh negara. Aset-aset ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah dengan segala upayanya terus berusaha untuk meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarananya untuk kita. Jadi, aset-aset ini akan semakin memberikan manfaat ke seluruh lapisan masyarakat. Teman-teman, apakah kalian tahu? Seiring dengan dilaksanakannya revaluasi, nilai aset kita meningkat secara sangat signifikan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2021. Pada LKPP per 31 Desember 2021, total aset dilaporkan mencapai 11.439 triliun rupiah dengan ekuitas positif 3.923 triliun rupiah. Jumlah tersebut sangat jauh meningkat dibandingkan dengan LKPP per 31 Desember 2006, di mana total aset dilaporkan sebesar 1.220 triliun dengan ekuitas minus 110 triliun rupiah. Jika dilihat perkembangan nilai aset kita pada 10 tahun terakhir, kenaikan aset kita diikuti oleh kenaikan barang milik negara. Pada 2011, total aset berada di angka 3.023 triliun rupiah dengan BUMN 1.670 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2021, total aset mencapai 11.439 triliun rupiah dan total BUMN mencapai 6.637 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 15 tahun, nilai total aset negara kita naik sebesar 837,6%. Nilai yang tinggi itu sudah selayaknya kita jaga agar terus bisa berkontribusi pada pembangunan Indonesia.
Dari total 11.439 triliun aset kita pada tahun 2021, aset tersebut terbagi ke dalam 788,46 triliun aset lancar, 3.405,75 triliun investasi jangka panjang, 5.996,30 triliun aset tetap, 54,30 triliun piutang jangka panjang, dan 1.194,25 triliun aset lainnya. Peningkatan aset tentunya akan diikuti oleh peningkatan kewajiban sebagai bentuk pembiayaannya. Dari total 7.515 triliun kewajiban di tahun 2021, 676,95 diantaranya merupakan kewajiban jangka pendek dan 6.838,73 triliun sisanya merupakan kewajiban jangka panjang. Jadi, udah pada tahu kan teman-teman? Pada dasarnya, uang kita dikelola oleh pemerintah untuk dikelola dan dirasakan manfaatnya kembali untuk kita juga. Melihat besarnya manfaat yang akan kita rasakan, jadi yuk kita semua senantiasa berkomitmen untuk menjaga aset kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?